Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dan salam jumpa lagi. Haleluya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau pada hari ini kita bisa mendengar kembali firman Tuhan yang merupakan adalah kekuatan bagi setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maaf. Tema kita pada hari ini adalah berbicara mengenai makna bertuhan bagi orang beriman. Makna bertuhan bagi orang beriman. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, semua orang Kristen mengaku adalah orang bertuhan. Iya kan, ya boleh-boleh saja, sah-sah saja mengaku sebagai orang beriman. Sebagai orang bertuhan maksud saya. Akan tetapi Bapak Ibu di sini kita melihat perilaku. Ya kan, kalau mengaku sebagai orang beriman, kemudian perilakunya berbeda, itu bicara yang normatif. Bicara yang umum saja. Nah, di sini saya ingin mempertegas agar supaya kita tidak salah. Agar kita supaya tidak kecewa kelak di kemudian hari sebagai orang yang bertuhan, ternyata dari pihak Tuhan ada penolakan. Iya kan? Sebelum saya berkhotbah lebih jauh, kita berdoa terlebih dahulu dalam hal ini. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Jikalau hari ini kembali boleh mendengar firman-Mu, diajar dengan kehendak-Mu, dibentuk seturut rencana-Mu, sehingga kami adalah sebagai orang yang setia sampai usainya hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku menyerahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Glory bagi Tuhan. Tema makna bertuhan bagi orang beriman itu adalah sebagai nilai ketegasan. Sebagai ketegasan. Seperti begini Bapak Ibu. Kita percaya ada Tuhan. Setan juga percaya ada Tuhan. Nah, itu bagaimana? Jadi bertuhan itu apa sih? Iya kan? Percaya akan Tuhan itu bagaimana sih? Bagi orang beriman. Sebab bagi setan juga percaya adanya Tuhan. Tetapi dia tidak beriman di situ. Kita katanya sebagai orang yang bertuhan dan juga sebagai orang beriman. Di sini saya ingin tegaskan sekali lagi secara strict, saklek, agar supaya benar-benar di dalam diri kita itu mengaku beriman kepada Tuhan Yesus dan mengaku pula bertuhan kepada Tuhan Yesus. Dalam melakukan pun sama. Jadi tegak lurus. Jika berbeda, itu jelas saudaraku hamartia, berdosa. Ini ketegasan yang perlu kita miliki dan yang perlu kita percaya. Jika tidak demikian, sebagai orang bertuhan dan dikatakan sebagai orang bertuhan yang beriman adalah omong kosong. Sebab banyak bukti akhirnya menjadi batu sandungan Bapak Ibu. Iya kan, gara-gara banyak orang ngaku bertuhan, berkelakuan jahat, yang akhirnya tidak memenangkan banyak jiwa. Malah pada akhirnya banyak jiwa-jiwa kecewa karenanya. Karena orang-orang tersebut yang hanya notabene ngaku bertuhan dan bisa jadi tidak beriman. Sehingga hidupnya acak adut di dalam hal tingkah laku. Tidak ada satu nilai memposisikan dirinya menjadi pelaku firman. Nah, inilah satu nilai yang kembali harus kita tegaskan di dalam hidup kita. Di dalam diri kita yang harus nyata ada sebagai orang beriman. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Yang pertama saudaraku, sebagai orang yang bertuhan bagi orang beriman, tunduk. Kita lihat Yakobus 4 ayat 1-8. Tunduk.
Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diinginkannya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara, kondisi firman Tuhan dari ayat 1 sampai ayat 6, yang terjadinya kekacauan atas mereka, yaitu atas orang bertuhankan Yesus Kristus. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena mereka tidak ada ketundukan. Tatkala mereka tidak ada ketundukan, yang ada adalah dikalahkan oleh iblis dalam rupa-rupa tipu muslihatnya, di dalam hawa nafsu, iri hati. Akhirnya saudaraku dengki, kecewa, mau membunuh orang. Nah, itu nilai-nilai orang yang beriman tidak ada ketundukan. Orang bertuhan tidak ada ketundukan. Apa betul orang itu bertuhan? Tunduk itu harga mati, Bapak Ibu, untuk kita menang atas setiap perkara yang untuk menyerang kita, yang dilakukan oleh musuh kita untuk menyerang kita. Ketundukan kalau tidak ada, ya kan, ketundukan kepada Tuhan apabila di dalam diri kita tidak ada kepatuhan. Sudah pasti sebagai pemberontak, sudah pasti sebagai nilai pengkhianat. Yesaya 31 dikatakan, iya kan, engkau masuk dalam sebuah persekutuan, tapi dosamu makin bertambah-tambah. Karena di situ ada jiwa-jiwa pemberontak, tidak ada ketundukan kepada Allah, tidak ada ketundukan apa maunya Tuhan. Apakah itu masih bisa disebut orang bertuhan? Apakah itu masih bisa orang beriman? Mungkin Anda berpikir bahwa, waduh Pak, kalau begitu kita disebut orang tidak bertuhan, terlalu sadis dong Pak. Ya, up to you. Up to you Bapak Ibu. Kalau Anda tidak berani dalam ketegasan dengan hidup ini, menghadapi hidup ini, dan bertuhan, beriman kepada Yesus Kristus, jadi kita akan kalah Bapak Ibu. Makanya di sini syaratnya tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis, maka dia lari dari hadapanmu. Kita sudah mendapatkan anugerah Tuhan Bapak Ibu. Sudah pasti di dalam anugerah Tuhan itu ada ketundukan, ada ketaatan, ada hal yang menurut Tuhan. Tidak boleh kita membantah. Kalau membantah, akhirnya dalam hal aspek liturgi pun kacau. Dalam hal berdoa juga kacau Bapak Ibu. Berdoa menurut hawa nafsu itu tidak ada ketundukan, tidak ada pengertian jadilah sesuai kehendak Tuhan. Pada saat berdoa, saudaraku, yang ada adalah kehendak kita. Malah kita mengatur Tuhan. Loh, itu jadi kacau kan? Bukankah itu kedurhakaan Bapak Ibu? Jadi yang pertama kita sebagai orang yang bertuhan, pengertian bagi orang beriman adalah ketundukan, tunduk, taat, saudaraku. Jelas di situ, manut. Jadi kalau tidak demikian kondisi kita mau diperintah oleh siapa?
Kita mau diperintah oleh siapa? Oleh iblis. Tunduk kepada kemauan-kemauannya, hawa nafsu, iya kan, iri, dengki, caci maki, iya kan, saudaraku, dendam. Di situ kita ketundukannya. Ya tidak mungkin lah. Harusnya kita tunduk atas perintah-perintah Tuhan. Itu nilai yang baik. Ada amin Bapak Ibu. Terpujilah nama Tuhan. Mulai saat ini tundukkan dirimu. Jangan mengkondisikan dirimu itu kalah oleh si jahat, kalah oleh kejahatan, kalah oleh kenajisan. Tetapi engkau hidup di dalam ketundukan kepada Allah. Patuh. Iya kan? Menurut apa yang Tuhan kehendaki. Itu namanya orang makna bertuhan bagi orang beriman. Jadi bukan lagi nilai-nilai yang normatif yang kita jalankan, tapi nilai konstruktif. Sangat jelas, perkataan dan perbuatan itu tegak lurus, satu. Jadi tidak bisa beda. Jangan lagi ada perkataan menyintai Tuhan, tetapi kelakuannya menyintai setan. Itu namanya ambivalent. Sudah hamartia. Sehingga tidak tepat sasaran. Yang kedua, saudara, ada beberapa ayat lagi yang saya akan bacakan mengenai ketundukan ini. Mazmur 33:18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jelas? Orang yang tunduk kepada Tuhan, yang takut kepada Tuhan, itu selalu dipantau oleh Tuhan. Tuhan suka sekali, saudaraku. Dia selalu monitor kita. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Puji Tuhan. Bukankah kita seringkali rindu diperhatikan Tuhan? Lihat saja pada saat posisi kita, iya kan, atau Anda sakit belum sembuh. Sepertinya Tuhan tidak memperhatikan. Bukankah kita rindu memperhatikan Tuhan? Sesungguhnya Tuhan selalu memperhatikan orang-orang yang tunduk kepadanya. Walaupun dalam penderitaanmu, penderitaan ini tidak melebihi kekuatanmu. Haleluya Bapak Ibu. Jadi jelas, ketundukan, nilai-nilai takut akan Tuhan, takut akan Dia, itu bertanda kita bertuhan, bertanda kita untuk sebagai orang beriman. Kalau tidak demikian Bapak Ibu, kita ini akan menjadi nilai-nilai jahat. Kemudian di Wahyu 19 ayat 4-5. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu, dan mereka berkata, Amin. Haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Pada akhirnya, orang-orang yang takut kepada Tuhan sudah merefleksikan dirinya sebagai penyembah-penyembah Allah. Proskuneo. Haleluya Bapak Ibu, tunduk. Iya kan saudaraku, rebah. Segan kepada Tuhan, hormat. Itu nilai-nilai tunduk. Bisa diperhatikan. Tatkala orang Kristen berbuat dosa, tidak hormat lagi akan nilai Tuhan. Tidak patuh lagi akan nilai Tuhan. Ada harga yang Anda harus bayar. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Haleluya. Yang kedua saudaraku, makna bertuhan bagi orang beriman adalah tulus. Yang pertama tunduk, ini tulus. 1 Petrus 1 ayat 22-25. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan kepada kamu. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus tulus di dalam hal ketaatan kepada Tuhan. Orang yang tulus adalah orang yang taat kepada kebenaran dan menyucikan hidupnya selalu.
Hidup di dalam nilai ketulusan. Tanpa ketulusan Bapak Ibu itu ada satu nilai spirit pemberontakan. Ada nilai spirit kelicikan. Ada lagi spirit pengkhianatan. Kita mesti punya hati yang tulus. Hati yang tulus adalah hati yang murni. Jadi jelas di sini Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh lagi hati kita bengkok. Harus tulus. Sikap kita orang yang bertuhan adalah orang yang tulus. Tulus seperti merpati. Jelas, itu nilai identitas kita. Tidak bisa berubah Bapak Ibu, seharusnya sampai kita meninggalnya. Kemudian kita bicara lagi, kita lihat ayat lagi saudaraku. Ibrani 10:22. Karena itu, marilah kita yang menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Dan keyakinan iman yang teguh oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Puji Tuhan. Di hati kita tidak ada lagi hati yang jahat. Tidak menyimpan kejahatan, tidak menyimpan kenajisan, tidak menyimpan dendam. Tulus. Itu nilai hati nurani yang murni. Tulus dan ikhlas, tanpa paksaan. Itu harga mati Bapak Ibu. Sebagai orang yang bertuhan, bagi orang beriman. Tanpa ketulusan engkau akan hidup dalam kepura-puraan. Orang yang hidup kepura-puraan adalah orang yang menjadikan dirinya hidup dalam kepalsuan. Yang rugi adalah diri sendiri sebab Tuhan membenci orang munafik. Berapa lama lagi Bapak Ibu akan menjalankan hidup sebagai orang yang berpura-pura, pura-pura baik, pura-pura memaafkan, padahal dendam. Gak bisa Bapak Ibu, kita hidup gak bisa berkamuflase semacam itu. Kita hidup tidak boleh berpura-pura anak Tuhan, iya di atas iya, tidak di atas tidak, harus jelas. Ketegasan inilah yang jelas-jelas harus kita perlihatkan oleh sikap kita kepada orang lain sebagai orang yang bertuhan. Jadi nggak kesono iya, kesini iya. Jadi nggak ada prinsip. Kalau engkau tidak ada prinsip, engkau akan dimakan oleh prinsip orang lain. Dan engkau akan dihajar oleh prinsip iblis. Harus kita tulus. Kita lihat saudaraku yang selanjutnya. 1 Timotius 1:18-20. Masih tetap dalam hal yang tulus. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka, di antaranya Hymenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Saudaraku, jelas di sini, Bapak Ibu mungkin sudah dinubuatkan untuk bagaimana, untuk menjadi apa, untuk menjadi siapa, dan untuk bagaimana kondisinya. Tapi nubuatan ini selama belum terjadi, ya sudah barang tentu pasti terjadi, tetapi akan menjadi kegagalan. Nubuatan itu tidak akan menjadi kenyataan apabila tidak disertai dengan hati kita yang tulus, dengan hati nurani yang murni. Nah di situ akhirnya yang masuk adalah si iblis. Dan akhirnya saudaraku menghujat. Saudara, banyak terjadi seperti itu. Ya, seringkali banyak terjadi nubuatan-nubuatan yang sudah dinubuatkan atas dirinya, tidak terjadi apa-apa. Akhirnya munculnya sungut. Pak Pendeta, saya dinubuatkan seorang pendeta tahun depan akan menikah. Ya sudah, saya bilang. Diyakinkan saja. Ini udah berlalu Pak Pendeta. Berarti itu pendeta tersebut bohong, kurang ajar. Nubuat palsu segala macam. Wow, maki-maki. Ini rupanya. Sumbernya di hati mereka yang tidak tulus. Wah, kamu tidak boleh bilang seperti itu. Ya bagaimana Pak Pendeta? Nubuatnya palsu dong, nabi palsu dong. Kamu tidak bisa seperti itu. Nubuatan itu karena tidak terjadinya atas dirimu, itu perbuatan mulutmu yang hatimu yang tidak tulus, jahat. Maki-maki, sungut-sungut, kecewa, akar pahit.
Saudara, kalau engkau yakin itu nubuat dan atas dirimu itu, tulus saja sikapmu, hati nuranimu mesti yang murni. Ini dipesankan oleh Paulus kepada Timotius. Timotius telah dinubuatkan oleh Rasul Paulus untuk hidupnya dipakai Tuhan. Tapi dia berpesan, kau harus tetap mempunyai hati nurani yang murni, tanpa nilai-nilai motivasi lain yang ditunggangi oleh kedaginganmu, yang ditunggangi oleh hawa nafsumu, yang penuh iri hati. Nubuatan itu batal Bapak Ibu, akan batal Bapak Ibu. Jelas di sini, tulus. Tatkala kita tidak tulus, kita tidak mempunyai hati nurani yang murni. Iya kan, harus tulus seperti merpati. Tidak ada berpikiran atau mempunyai hati yang jahat. Tidak ada atau berpikir mempunyai hati yang najis. Tulus. Sehingga di sini kita semuanya hidupnya 100% berserah kepada Tuhan. Apalagi sudah dinubuatkan Bapak Ibu. Wah, itu satu hal yang luar biasa. Tergenapinya nubuatan tersebut adalah karena nilai tulus, nilai hati nurani yang murni. Kemudian di Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Puji Tuhan. Yang ketiga, kudus. Kudus yang ketiga. Makna bertuhan bagi orang beriman adalah kudus. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 19. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dikanugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda, tak bercacat. Haleluya. Kita ini saudaraku harus hidup kudus. Hidup terpisah, tidak lagi menjadi hal dalam lingkungan yang dahulu yang jahat. Tidak lagi sebagai orang yang jahat, orang yang najis. Tapi hidup sudah memisahkan diri dalam kondisi seperti itu. Oleh karena apa? Oleh karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu adalah yang memindahkan diri kita dari kehidupan yang najis kepada kehidupan yang suci dan kudus. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah engkau yang suci hati, yang kau dapat melihat Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Nilai kekudusan ini harga mati juga Bapak Ibu. Jadi kita ini tidak lagi sama dengan orang-orang dunia dalam hal perbuatan, berpikiran, atau dalam perkataan. Kalau masih sama saudaraku, tanda tanya bahwa kita ini orang bertuhan. Apalagi orang beriman. Ini jangan dianggap sepele Bapak Ibu. Sebab nilai-nilai apa yang kita katakan, kalau tidak sinkron dengan apa yang kita buat, itu apa jadinya? Tinggal Bapak Ibu hitung saja perkara apa yang hendak engkau terima dari Tuhan. Jadi kekudusan itu penting. Penting Bapak Ibu. Ada satu hamba Tuhan berbicara sama saya. Dia katakan, waktu itu ada sedikit cross, ya dalam arti setelah beliau khotbah baru saya khotbah, ketemulah. Saya baru datang, dia sudah selesai. Diskusi mengenai firman Bapak Ibu. Kemudian dikatakan gini, Pak Denny, hidup kita tidak bisa kudus. Kita masih dalam kedagingan. Tapi ada firman Tuhan loh Pak, kuduslah kamu karena aku kudus. Ya itu kan nanti. Loh bukan nanti, di sini loh Pak, di dunia ini. Nggak bisa, kita nggak bisa kudus. Pak Denny jangan sok suci lah katanya. Kaget sekali saya dibicarakan seperti itu. Saudaraku, ini namanya membuka celah.
atau membuka jalan kompromis. Iblis tahu. Tatkala engkau mengatakan tidak bisa kudus, berarti di situ statementmu dipegang oleh iblis. Iblis itu licik Bapak Ibu, dia bisa menyamar sebagai malaikat terang. Hati-hati dengan statementmu. Iya kan? Kekudusan itu harga mati. Ya diupayakanlah, dilakukanlah dengan sekuat tenaga, dengan sungguh-sungguh dalam kekudusan. Harus ada hidup menahan diri dari nilai-nilai dosa untuk tidak lagi kita lakukan, supaya kita tidak seperti babi kembali kepada kubangannya dan tidak seperti anjing kembali memakan muntahnya. Tetapi kekudusan ini Bapak Ibu sudah dianggap remeh sama anak-anak Tuhan yang mengaku orang bertuhan dan mengaku orang beriman. Janganlah engkau memberikan mutiara kepada babi atau kepada nilai-nilai yang tidak kudus. Ini penting untuk kita camkan baik-baik sebagai makna bertuhan bagi orang beriman. Kalau memang kita masih dalam kondisi mau disebut orang bertuhan dan orang beriman. Kalau tidak ya up to you. Kita tidak bisa mengatakan apa-apa. Amin Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kekudusan itu adalah nilai-nilai yang jelas sekali. Nilai-nilai yang mana harus supaya terkondisikan kita hidup dalam tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Nilai-nilai kekudusan itu nilai-nilai yang harus kita lakukan. Nilai-nilai kekudusan itu nilai yang wajib kita lakukan. Wahyu 26. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Berbahagialah dan kuduslah ia. Ini sudah terkondisikan Bapak Ibu nilai permanen. Kuduslah kita. Kalau Tuhan mengatakan, kuduslah kamu karena aku kudus, jadi berarti dari pihak Tuhan tidak ragu akan kemampuanmu untuk mencapai nilai-nilai kekudusan atau mempertahankan nilai-nilai kekudusan. Loh, kalau Tuhan yakin atas diri kita, masa kita tidak yakin? Iya kan? Wah, hebat saudaraku. Tuhan saja yakin bahwa kita ini orang benar, telah dibenarkan melalui darahnya yang kudus. Kok kita nggak yakin? Banyak orang Kristen merendahkan dirinya dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Iya kan? Salah. Ya, apalah artinya saya Pak Pendeta. Saya orang nggak berpunya. Saya orang miskin. Saya hanya cacing-cacing. Pernyataan yang sangat bodoh. Kita ini biji mata Tuhan, Bapak Ibu. Kita ini orang benar menurut Kristus Yesus dengan karya salibnya, melalui karya salibnya, melalui tumpahan darahnya yang kudus. Kalau kita sudah dikuduskan oleh darahnya yang mahal, apa kita mau menajiskan diri kita? Harus kita paham dalam hal ini Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kekudusan juga harga mati. Amin. Yang terakhir, taat. Makna bertuhan bagi orang beriman. Yang terakhir, taat. Yohanes 3 ayat 33-36. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatunya kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Oh, ngeri sekali Bapak Ibu. Orang yang tidak taat kepada anak, murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi jelas, barang siapa yang taat kepada anak, taat juga kepada Bapa. Itu automatically. Makanya kata Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melainkan melakukan kehendak Bapakku. Jadi taat kepada anak, taat kepada Bapa.
tidak taat kepada anak, tidak taat kepada Bapa. Itu nilai sinkronisasinya Bapak Ibu. Wah, ngeri sekali. Dan otomatis juga tidak taat atas keberadaan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Sama saja memadamkan roh. Di 1 Tesalonika 5 ayat 19. Wah, ini sangat kacau sekali kalau orang Kristen sedemikian rupa. Tidak ada ketaatan kepada Yesus Kristus di dalam Allah Bapa dengan Roh Kudusnya. Wih. Tapi banyak orang Kristen yang semacam ini. Hari ini Bapak Ibu, kembali kita boleh diingatkan bertobat. Tatkala engkau tidak taat kepada anak, engkau tidak taat kepada Bapa. Sudah otomatis kau tidak taat juga atas perintah Roh Kudus yang ada dalam dirimu. Ada amin Bapak Ibu. Jadi di sini makna bertuhan bagi orang beriman adalah tunduk, tulus, kudus, taat. Kalau tidak demikian, jangan salahkan Tuhan tatkala engkau kehilangan keselamatan. Jangan sampai terjadi atas diri kita. Saya rindu kita bukan hanya berkumpul di bumi, tetapi juga berkumpul di sorga. Haleluya. Saya berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Bapa Surgawi, aku sudah menyampaikan firman-Mu, nilai-nilai bertuhan bagi orang beriman, yaitu nilai-nilai tunduk, tulus, kudus, dan taat. Tuhan, terima kasih atas diingatkannya kembali untuk kami setia, yang sebagai harga mati yang dari Tuhan, yang tidak kami kompromikan sampai kapanpun. Berkati jemaat dimanapun mereka berada. Pulihkan mereka ya Bapa. Dan jangan biarkan mereka terhilang. Dalam nama Yesus, aku sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekasih berkekal. Haleluya. Shalom. Tuhan memberkati.